perkenalkan nama saya Dinda Ramadanti dengan NIM 28921500058 dari Prodi Manajemen Pagi Universitas Trisakti. Pada video ini saya akan menjelaskan metode harga pokok proses dengan metode FIFO dan kasusnya untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah akuntansi biaya. Yang pertama-tama kita harus tahu metode FIFO itu adalah metode yang menganggap biaya produksi periode sekarang pertama kali digunakan untuk menyelesaikan produk yang ada pada awal periode masih dalam proses. Baru kemudian sisanya digunakan untuk mengolah produk yang dimasukkan dalam proses dalam periode sekarang. Oleh karena itu, dalam perhitungan unit equivalency, tingkat penyelesaian persediaan produk dalam proses awal harus diperhitungkan. Ini ada rumus perhitungan unit equivalency, yaitu UE sama dengan persen menyelesaikan PDP awal ditambah unit produk jadi dikurang unit PDP awal ditambah persen PDP akhir. Dan perhitungan biaya produksi per unit dihitung biaya per unit sama dengan biaya sekarang dibagi unit equivalency. Lalu di sini ada kasus atau soal, yaitu PT ABC bulan Oktober 2021 memproduksi suatu barang mempunyai dua, yaitu Departemen 1 dan Departemen 2. Data produksi pada Departemen 2, yang pertama produk dalam proses awal, BBB-nya 100%, BK-nya 30% sebesar 5.000 kg. Yang kedua dimasukkan dalam proses bulan ini 45.000 kg. Yang ketiga, unit yang ditransfer ke Departemen 2 yaitu 40.000 kg. Yang keempat, produk dalam proses akhir, BBB 100%, BK 80% sebesar 10.000 kg. Yang kelima, harga pokok produk dalam proses awal. Yang pertama ada biaya bahan baku sebesar 2 juta, biaya tenaga kerja sebesar 1.400.000, biaya overhead pabrik sebesar 2.120.000. Yang keenam ada biaya produksi yang termasuk biaya bahan baku 20.400.000, biaya tenaga kerja 29.975.000, biaya overhead pabrik senilai 30.515.000. Dan data produksi pada Departemen 2, yang pertama ada produk dalam proses awal, BTK 30%, BUP 70% sebesar 7.000 kg. Yang kedua, produk jadi yang ditransfer ke gudang senilai 43.000 kg. Yang ketiga, produk dalam proses akhir, BTK 50%, BUP 90% senilai 3.000 kg. Yang keempat ada harga pokok produk dalam proses awal, harga pokok dari Departemen 1 sebesar 11.150.000, biaya tenaga kerja sebesar 1.352.000, biaya overhead pabrik sebesar 4.340.000, dan yang kelima ada biaya produksi yang termasuk itu biaya tenaga kerja 30.268.000 dan biaya overhead pabrik senilai 44.550.000. Yang pertama, kita hitung Departemen 1 dimulai dengan cara perhitungan unit equivalency biaya bahan baku 0% dikali 5.000 ditambah 40.000 dikurang 5.000 ditambah 100% dikali 10.000 kg. Hasilnya sama dengan 45 kg. Kenapa 0%? Karena pada PDP awal di soal sudah 100%. Jadi udah gak ada sisanya. Terus BTK 70% dikali 4.000 ditambah 40.000 dikurang 5.000 ditambah 80% dikali 9.000 kg sama dengan 46.500. Kenapa 70%? Karena di soal pada PDP awal Departemen 1 senilai BK-nya senilai 30%. BK adalah biaya konversi yang dimana sudah termasuk BTK dan BOP. Selanjutnya ada BOP senilai 70% dikali 4.000 ditambah 40.000 dikurang 5.000 ditambah 80% dikali 9.000 kg. Hasilnya senilai 46.500. Selanjutnya perhitungan biaya produksi atau unit. Yang pertama BBB, total biayanya ada di soal, yaitu senilai 20.400.000. Unit equivalensinya diambil dari hasil perhitungan unit equivalensi tadi senilai 45.000.
jadi 20.400.000 dibagi 45.000, hasilnya biaya per unit adalah 453,3. BTK total biayanya 29.975.000, unit equivalensinya 46.500, dan biaya per unitnya jadinya 644,6. BOP total biayanya 30.515, unit equivalensinya 46.500, 37.515 dibagi 46.500, hasilnya jadi 806,7. Total biayanya jadinya 80.890 dan biaya per unitnya senilai 1.904,6. Selanjutnya laporan biaya produksi Departemen 1 bulan Oktober 2021. Data produksi PDP awal BB-nya 100%, BK-nya 30% senilai 5.000 kg. Dimasukkan dalam proses senilai 45.000 kg. Jumlah produk yang diolah senilai 50 kg. 5.000 ditambah 45 kg. Hasilnya jadi 5.000 kg. Produk selesai ditransfer ke Departemen 1 senilai 40.000 kg. PDP akhirnya BBB 100%, BK-nya 80% senilai 10.000 kg. Jumlah produk yang dihasilkan jadinya 50 kg. Biaya yang dibebankan dalam Departemen 1. Harga pokok PDP awal totalnya 5.520.000. Biaya dikeluarkan sekarang, biaya bahan baku totalnya 20.400.000. Per unitnya 453,3 yang sudah kita hitung tadi. Terus biaya tenaga kerja totalnya 29.975, per unitnya 644,6. Biaya overhead pabriknya totalnya 30.515, per unitnya 800,6,7. Jumlah biaya yang dibebankan jadinya totalnya 93.410 dan per unitnya jadinya 1.904,6. Selanjutnya perhitungan biaya. Harga pokok produk selesai ditransfer ke Departemen 2. Harga pokok PDP awal 5.520. 5.520 diambil dari BBB ditambah BTK ditambah BOP, yang dimana BBB-nya 2 juta, BTK-nya 1.400.000, BOP-nya 2.120.000. Ditambah hasilnya jadi 5.520. Biaya penyelesaian PDP awal. Biaya tenaga kerja 70% dikali 5.000 dikali 664,6, hasilnya jadi 2.256.100. Biaya overhead pabrik 70% dikali 5.000 dikali 806,7, hasilnya jadi 2.823.450. Ditambah 5.520 ditambah 2.256.100 ditambah 2.823.450, hasilnya jadi 10.599.550. Harga pokok produk dari produksi sekarang 35.000 unit dikali 1.904,6. 35.000 unit diambil dari unit yang ditransfer ke Departemen 2 senilai 40.000 dan PDP awalnya sebesar 5.000. Jadinya dikurang, hasilnya jadinya 35.000 per unit. Hasilnya 35.000 unit dibagi 1.904,6, hasilnya 66.661.000 rupiah. Harga pokok produk selesai ditransfer ke Departemen 2 jadinya 10.599.550 ditambah 66.661, hasilnya jadi 77.260.550. Harga pokok produk dalam proses akhir sebesar 10.000 kg. Biaya bahan bakunya jadinya 100% dikali 10.000 dikali 453,3, jadinya hasilnya 4.533.000. Kenapa 100%? Karena ini udah proses akhir, jadi nggak dikurangi lagi. Biaya tenaga kerja 80% dikali 10.000 dikali 646,6, hasilnya jadi 5.156.800. Biaya overhead pabrik senilai 80% dikali 10.000 dikali 806,7, hasilnya jadi 6.453.600. Harga pokok produk dalam proses akhir semuanya ditambah jadinya 16.143.400. Jumlah biaya produksi yang dibebankan dalam Departemen 1
Jadinya ditambah yaitu 77.260 ditambah 550 ditambah 16.143.400. Hasilnya jadi 93.403.950. Setelah menghitung departemen 1, selanjutnya kita hitung departemen 2. Perhitungannya masih sama, yaitu dimulai dari perhitungan unit equivalency. BTK-nya 70% dikali 7.000 ditambah 43.000 dikurang 7.000 ditambah 50% dikali 3.000 kg, hasilnya sama dengan 42.400. Kenapa 70%? Karena diambil dari PDP awal. PDP awal di soal BTK-nya 30%. Jadi sisa dari 100% dikurang 30% hasilnya jadi 70%. Terus BOP-nya sama dengan 30% dikali 7.000 ditambah 43.000 dikurang 7.000 ditambah 90.000. 90% dikali 3.000 kg sama dengan 40.800 kg. Selanjutnya perhitungan biaya produksi atau unit. HPP dari departemen 1 senilai 77.260.550. Unit equivalensinya senilai 40.000. Biaya per unitnya 77.260.550 dibagi 40.000, hasilnya jadi 1.931. BTK-nya total biayanya 37.268 dibagi unit equivalensinya senilai 42.400. Hasilnya jadinya biaya per unit 879,9. BOP-nya total biayanya 44.540. Unit equivalensinya senilai 40.800. Jadinya biaya per unitnya senilai 1.091. Total biaya semuanya senilai 159.068.550 dan biaya per unitnya totalnya jadinya 3.900,9. Lalu, kita masuk ke laporan biaya produksi pada departemen 2 bulan Oktober 2021. Data produksi, PDP awalnya BTK 30%, BOP-nya 70% sebesar 7.000 kg. Produk yang selesai ditransfer ke gudang senilai 43.000 kg. PDP akhirnya BTK 50%, BOP 90% sebesar 3.000 kg. Jumlah produk yang dihasilkan 46.000 kg. Biaya yang dibebankan dalam departemen 1, harga pokok PDP awal totalnya senilai 5.692.000. Biaya yang dikeluarkan sekarang, biaya tenaga kerja totalnya 30.268 per unitnya 878,9. Biaya overhead pabrik totalnya 44.540 per unitnya 1.091. Jumlah biaya yang dibebankan totalnya senilai 87.500 per unitnya 1.969,9. Selanjutnya perhitungan biaya. Harga pokok produk selesai ditransfer ke gudang. Harga pokok PDP awal senilai 16.842.000. Biaya penyelesaian PDP awal. Biaya tenaga kerja 70% dikali 7.000 dikali 878,9. Totalnya 4.306.610. Biaya overhead pabrik 30% dikali 7.000 dikali 1.091. Hasilnya jadinya 2.291.100. 16.842 ditambah 4.306.610 ditambah 2.291.100. Hasilnya jadinya 23.439.710. Harga pokok produk dari produksi sekarang 36.000 unit dikali 3.900,9. 36.000 unit diambil dari produk yang ditransfer ke gudang senilai 43.000 dan PDP awal senilai 7.000. Hasilnya jadinya 36.000 unit. 36.000 unit dikali 3.900,9 hasilnya jadinya 140.432.400. Harga pokok produk selesai ditransfer ke gudang hasilnya jadinya 23.439.710 ditambah 140.432.400. Hasilnya jadinya 163.872.110.
Harga pokok produk dalam proses akhir sebesar 3.000 kg. HP dari Departemen 1 3.000 dikali 1.931, totalnya jadi 5.793.000. Biaya tenaga kerja 50% dikali 3.000 dikali 878,9. Hasilnya jadi 1.318.350. Biaya overhead pabrik 90% dikali 3.000 dikali 1.091, hasilnya jadi 2.945.700. Harga pokok produk dalam proses akhir 160. Harga pokok produk dalam proses akhir senilai 10.507.050. Jumlah biaya produksi yang dibebankan dalam Departemen 2 senilai 163.872.110.000 ditambah 10.057.050. Jadinya 173.929.160. Baik, segitu dulu video yang bisa saya sampaikan dan jelaskan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.